Nah, saudara, minggu kemarin kita semua diberikan pesan akhir tahun yang sangat luar biasa. Ketika saya memulainya, saya berbicara tentang pesan Yosua untuk seluruh bangsa. Jika mereka anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, beribadahlah. Tapi Yosua berkomitmen dia dan seisi rumahnya akan beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Nah, Pak Indra menyampaikan bahwa tahun boleh berganti tetapi mujizat Tuhan tetap ada. Jadi kita percaya itu. Nah, Kak Sofian menyampaikan kepada kita bahwa mari mulai berpikir positif, punya iman yang besar. Sedangkan Pak Hengki mengajarkan kita, mengingatkan kita betapa pentingnya bersyukur. Kalau saudara tahu cara kita mencapai apa yang Tuhan sediakan adalah jalannya bersyukur, saudara harusnya bersyukur setiap hari. Nah, semua pengkhotbah, semua mengambil kesimpulan bersyukur adalah jalan menuju mujizat yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Semakin Anda bersyukur, semakin Anda berjalan ke mujizat itu. Dan semakin yang Anda menggerutu, maka semakin jauhlah hidup saudara dari mujizat yang Tuhan sediakan. So, betapa pentingnya kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah, sedang, dan akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Karena ayat Pak Hengki sampaikan adalah, kalau kamu percaya apa yang kamu doakan kamu sudah terima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu menjadi ayat hafalan kita beberapa tahun yang lalu. Nah, hari ini saudara, saya beri tema khotbah ini masih dari kitab Yosua, seberangi kemustahilanmu. Jadi Pak Indra menyampaikan bahwa ketika pada masa itu ketika Yosua mau menyeberang, memimpin bangsa itu menyeberang Sungai Yordan. Sungai Yordan bukan seperti gambaran hari ini. Sungai Yordan itu sangat besar dan airnya sangat deras sehingga sulit saudara diseberangi dengan cara yang biasa, apalagi dengan jutaan orang. Tapi Tuhan melakukan perbuatan ajaib dengan menyiapkan umat Tuhan agar mereka siap menyeberangi sungai kemustahilan itu. Nah, kalau seandainya tahun ini adalah tahun saudara berkata ini mungkin tahun yang sangat berat dan ini mustahil untuk kita lewati, saya ingin menyampaikan ini, bersiaplah untuk menyeberangi kemustahilanmu. Karena Tuhan yang sama yang menolong Yosua dan seluruh bangsa itu, Tuhan itu juga yang ada di tengah kita dan Dia akan menolong saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, karena itu mari kita baca ayat-ayat ini yang saya sudah siapkan. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 5 dengan bersuara. Karena kita percaya iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. 2-3. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka berbalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan berjalan seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkut para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekat, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepadanya, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Saudara yang percaya ini katakan amin. Nah, saudara, kalimat pertama sebelum Yosua menyiapkan mereka dan mengambil tongkat estafet dari Musa adalah dia katakan begini, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Sitim menjadi penting, boleh slide selanjutnya. Sitim ini harus kita pahami karena di Sitim ini adalah perkemahan terakhir orang Israel. Jadi sebelum Musa, di Sitimlah tiang awan dan tiang api berhenti. Mana berhenti? Di Sitim.
Dan kepemimpinan Musa berakhir di sini karena Musa akhirnya menyerahkannya kepada Yosua. Nah, saudara, Sitim adalah tempat juga yang banyak godaannya. Banyak sekali godaannya. Karena 24.000 orang terbunuh di sini karena mereka menyembah kepada Allah yang lain. Jadi Sitim menjadi satu tempat yang betul-betul harus kita ingat kalau kita ingin menyeberang kemustahilan kita, menyeberangi kemustahilan kita, menyeberang ke Yordan. Saudara, pertama kita harus tinggalkan Sitim ini. Sitim kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Sitim adalah tempat di mana dikompromikan kebenaran dan dosa. Jadi orang Israel ada di Sitim, mereka dibujuk sehingga sebagian orang melakukan dosa, mengkhianati kebenaran yang mereka pegang dan berkompromi dengan orang sekitar itu. Sitim menjadi tempat di mana orang-orang Israel diajak untuk mengawini orang-orang di situ. Dan Sitim adalah bagian dari Moab. Saudara tahu Moab adalah anak atau bapak dari Moab adalah anaknya Lot. Anak Lot yang lahir karena perkawinan yang tidak incest ya. Ya, itu lebih tepat. Jadi dua anak perempuan Lot, mereka khawatir nanti tidak punya keturunan, mereka memberikan minum kepada ayahnya mereka. Dan setelah itu mereka meniduri ayahnya, atau ya mereka melakukan hal itu dan akhirnya lahirlah Moab. Nah, Moab ini saudara adanya di sekitar wilayah Yordania dan Sitim bagian dari Moab. Sitim adalah kota penyembahan berhala karena di sana ada Balak. Dan ada satu dukun yang sangat terkenal di situ namanya Biliam. Biliam adanya di sekitar wilayah Sitim ini. Biliam dibayar oleh Balak supaya bernubuat mengutuki bangsa Israel. Tetapi ketika dia membuka mulutnya dan dia coba berjalan dan akhirnya dia tidak melakukannya, justru Tuhan memakai keledai untuk berbicara dan mengucapkan berkat bagi bangsa Israel. So Sitim banyak kisahnya di sini. Sitim adalah dimulainya era baru karena Yosua menggantikan Musa. Di Sitim dua orang diutus untuk pergi mengintai negeri itu. Ya, jadi ke Yeriko mereka lihat, mereka pulang dan membawa laporan, seluruh Yeriko takut kepada kita karena tembok-temboknya pintu gerbang kotanya ditutup mendengarkan bangsa Israel yang akan menyeberang ke tanah mereka. Tetapi sekarang Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua siapkan umat supaya jangan hanya dua orang ini yang mengalami keberkahan tanah perjanjian, tapi semua bangsa boleh mengalami berkat tanah perjanjian. Dan itu dimulai dari Sitim. Coba katakan Sitim. Sitim artinya Sitim atau Abel Sitim disebut lembah Sitim itu disebut itu karena banyak pohon akasia di situ sehingga ya di Sitim itu artinya memang pohon akasia. Tapi ini kita mau belajar bahwa sebelum kita beranjak lebih jauh masuk ke dalam hal-hal yang mustahil dalam hidup kita, mari tinggalkan Sitim. Sitim membuat sebagian orang Israel sudah nyaman. Karena mereka sudah cukup nyaman, ada yang kawin-mawin di situ, daerahnya juga sudah cukup subur. Karena lembah itu kalau saudara lihat di Nebo turun ke bawah dekat situ tuh, itu lembahnya cukup banyak air juga. Sehingga mereka merasa sudah cukup nyaman di sini. Nah saudara ingat, kalau kita ingin supaya kita mengalami mujizat yang lebih besar, mari kita bergerak maju bersama Tuhan. Jangan terus tinggal di dalam zona nyamanmu. Karena zona nyaman itu akan membunuh kita. Akan membuat kita terus berkompromi. Bahkan zona nyaman itu menggiring kita untuk bisa menyembah berhala. Berhala dalam pikiran kita. Berhala di dalam berbagai hal yang kita percayai.
Bahkan Sitim itu adalah tempat komprominya kebenaran dengan dosa. Jadi kalau saudara kita mau ingin supaya melihat kemustahilan yang besar terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang besar yang kita alami tahun ini, mari jangan kompromi dengan hal-hal yang duniawi. Jangan campur adikan kepercayaanmu kepada Tuhan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena tidak mungkin hal ajaib engkau alami bersama dengan Tuhan kalau engkau kompromi dengan hal-hal itu. Nah, yang kedua, saudara, ketika Yosua berkata, sekarang berangkat dari Sitim, mari kita bergerak. Di ayat 3-nya, Yosua mengingatkan bangsa itu supaya melihat ke arah Tuhan. Coba katakan, lihat ke arah Tuhan. Jadi ini sudah disinggung oleh Pak Indra kemarin. Lihat ke tabut perjanjian. Dan memberi perintah kepada mereka itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkut oleh para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi saudara, untuk mengalami mujizat di tahun ini, kalau tahun-tahun kemarin saudara berjalan dengan pengertianmu, ya saudara, lagu tadi yang kita nyanyikan, banyak hal yang tidak kita pahami dalam masa-masa ini. Tapi satu hal yang kita bisa pegang, kalau Tuhan memegang tangan kita, kita pasti jadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, jadi Yosua mengingatkan bangsa ini, lihat ke arah tabut perjanjian. Apa yang ada di tabut perjanjian? 2 loh batu, hukum-hukum Musa ada di situ, dan tongkat Harun. Pengarahan imam ada di situ. Jadi orang Israel diminta untuk melihat ke arah tabut Allah. Hari ini suara Tuhan, tabut Allah ada di handphone kita, di buku-buku di sekitar kita, ada di media sosial kita. Lihatlah ke situ. Karena ketika engkau melihat itu, engkau akan dituntun untuk berjalan menyeberangi hal yang kamu sebut mustahil. Tapi kalau engkau tidak melihatnya ke sana, maka engkau bisa tersesat. Engkau bisa tidak terarah jalan hidupmu. Karena Tuhan ingin supaya bangsa ini melihat ke sana. Dalam zaman Musa, cara berjalannya berbeda. Dulu mereka dituntun dengan mujizat, dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awannya jalan di siang hari, kemana arahnya mereka tinggal ikut. Tiang api kalau jalan malam, mereka kemana apinya jalan tinggal ikut. Sekarang tidak ada pencahayaan itu. Sekarang bentuknya tabut. Sekarang bentuknya iman. Sekarang bentuknya harus benar-benar cari. Bayangkan kalau jutaan orang saudara paling belakang. Tabut itu kan gak begitu besar. Bagaimana caranya kita bisa bayangkan, bisa kelihatan di ujungnya. Tetapi orang Israel harus, kalau begitu berarti mereka harus siap setiap waktu untuk melihat pergerakan tabut itu. Jadi saya bayangkan setiap hari kita tidak hanya menonton tentang hal-hal yang sifatnya politik atau kehilangan momen karena berita detik.com barangkali. Tapi kita juga bisa punya menit sorga gitu di dalam hari-hari kita. Tabut itu bisa bentuknya suara Tuhan buat kita hari ini. Saudara, dalam 2 jam ke depan, saudara enggak tahu. Kita semua enggak tahu. Karena kita belum pernah ada di sana kan? Betul kan? Kalau yang umurnya 70 mungkin ada. Umurnya lebih banyak. Tapi pernah ada di 2024 kan enggak pernah ada. Atau ada yang sudah pernah? Coba angkat tangan yang sudah pernah di 2024 gitu. Enggak ada kan? Kita tidak pernah ada di sana. Nah perhatikan yang ayat yang 4. Hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan kamu mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab, baca bersama 2-3. Sebab, belum ditayangkan. Oke, 2-3. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jalannya belum pernah kita lewati. Kenapa saudara dan saya harus lihat ke tabut itu? Karena jalan tahun 2024 belum pernah kita lewati. Betul atau ya?
Betul, karena itu kita harus lihat ke arah Tuhan karena jalannya belum pernah kita lewati. Belum pernah ada manusia. Tapi Tuhan yang adalah Tuhan yang ada di masa depan, Dia sudah ada di sana. Dia sudah melewati semua jalan itu. Dan arahannya jelas, lihat ke tabut itu supaya engkau dituntun. Kalau engkau miss di dalam tabut perjanjian, engkau tidak tahu jalannya. Nah, saudara, kalau ketika kita, mungkin para pemimpin berbicara tentang, ya saudara, kita mau tahun ini kita mau lakukan ini itu ya. Pemuritan, ibadahnya mau dirombak, berbagai hal kita mau lakukan ini dan itu. Akan ada dua respon dari jemaat. Saya kira Yosua pun mengalaminya. Ketika Yosua berkata, "Ayo siap pasukan semua, jemaat semua siap karena kita mau jalan, tapi jalan ini belum pernah kita lewati." Kira-kira akan ada dua respon. Pertama, akan ada yang berkata, ngapain cari masalah gitu ya. Ya udah ibadah biasa aja, gereja seperti ini aja gitu. Ngapain berubah-ubah. Kita juga udah umur barangkali ya. Jadi ya udah nggak usah berubah-berubah lah. Biasa aja, nggak usah banyak berubah. Bisa begitu kan? Tapi orang yang suka perubahan. Nah dia bilang ini benar. Ini benar. Yuk mari kita kerjakan. Mari karena perubahan itu menggairahkan kita. Ini akan ada sesuatu yang baik, akan ada terobosan di tahun ini. Nah, tahun ini saudara kita akan buat tema yang jauh lebih lebih baik, terstruktur sehingga jemaat yang mengikutinya akan terdidik, terajari dengan baik, dengan sistematis, dan kita juga akan membuat berbagai hal setelah raker di November ya, yaitu. Jadi tim pengajaran kita sudah mulai terbentuk dan berbagai hal yang kita akan lihat di tahun ini dan punya pengharapan. Memang belum pernah dicoba di Pluit. Jalannya belum pernah kita lalui. Tetapi bukan berarti jalannya tidak ada. Yang penting ada arahan Tuhan. Yang penting tabut perjanjian kita semua memandang ke situ, maka akan jalan. Saudara, dia bilang harus ada jarak kira-kira 2000 hasta. 2000 hasta itu lebih kurang 900 meter atau bahkan 1000 meter ya, 1 kilo lah. Lebih kurang. Harus ada jarak. Saya tidak coba mengalegorikan hal ini, tapi yang saya maksudkan gini. Harusnya setiap malam kalau itu jaraknya kita tidur, kita harus berkata begini, Tuhan, kalau besok saya bangun, beri saya arahan. Karena waktu engkau tidur, engkau tidak tahu jaraknya. Besok kamu bangun atau tidak gitu. Tapi ketika engkau bangun, kalau tidur, engkau bisa berkata, Tuhan, kalau besok saya bangun, nyatakan suaramu, arahkan aku. Aku mau lihat tabut pergerakanmu kemana gitu. Ya, karena hanya dengan demikian kita berjalan di dalam jalan kemenangan dan mujizat. Kalau tidak saudara. Jalan kita, karena jalan manusia disangka lurus, tapi ujungnya apa? Kebinasaan. Jalan Tuhan itu bukan jalan yang mudah barangkali, tetapi ujungnya penuh dengan kemenangan dan mujizat. Nah itu pilihlah ikuti jalan Tuhan. Lihat ke tabut itu. Lihat ke arah Tuhan, lihat ke firman, lihat ke pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh para pemimpin saudara. Karena kalau kita semua melihat ke arah Tuhan, kita akan terkonek. Suara Tuhan itu terkonek dengan satu dengan yang lain. Kalau suara kita dan fokus pribadi kita mungkin tidak terkonek. Karena target saya kepada keluarga mungkin berbeda dengan Pak Gani, berbeda dengan Pak Hengki, berbeda dengan semua, kita punya target berbeda-beda. Tapi kalau kita secara korporat melihat target Allah dalam gerejanya, itu pasti satu. Pergerakannya pasti sama. Ini yang saudara mesti percaya. Dalam banyak hal, kami para pemimpin memang belum sempurna, tapi dalam banyak hal, ketika kita berpikir tentang jemaat ini, misalnya contoh saya, hari Jumat kemarin saya telepon Pak Indra, tentang satu hal yang agak menggelitik saya dan itu adanya di bulan Desember tahun kemarin. Saya memikirkan ini karena saya ngobrol dengan seseorang tentang beberapa hal yang perlu dilakukan di gereja ini.
Dan hari Jumat itu saya ambil waktu untuk telepon beliau. Dalam telepon itu dia tiba-tiba nyeletuk begini. Kok bisa ya kamu pikirin ini gitu? Ya saya bilang itu karena dari Desember gini-gini saya ngomong begini-begini, saya katakan begini-gini. Dia bilang saya juga sedang memikirkan hal yang sama. Saudara, itu memberi konfirmasi kepada kita bahwa ketika kita connect untuk membicarakan kerajaan Allah, ketika kita connect untuk kemajuan jemaat dan arahan Tuhan buat hidup kita, arahannya pasti sama, terkonek. Roh Kudus yang mengerjakan itu sama dan akan mengkonfirmasi satu dengan lain supaya kita tidak ragu. Dengan terkonfirmasi berita itu, kita yakin bahwa ini benar dari Tuhan yang perlu segera dieksekusi. Begitu juga ketika kami ngobrol saya dengan tim dan segala macam, tim maksudnya, itu kita banyak hal kita lihat gitu. Ketika kita mulai Marriage for Life, ketika kita mulai berbagai hal di sini, karena ketika dia share saya merasa ini benar yang perlu dijalani gitu. Dan untuk Marriage for Life, saya bilang oke, saya udah ikut MOU tapi saya daftar, saya mau ikut gitu, saya mau ikut. Maksudnya gini, kalau itu adalah pergerakan dari Tuhan, itu akan terkonfirmasi di dalam roh kita. Nah itu saya mendorong semua jemaat, mari jangan apatis. Memang kita sedang memperbarui banyak hal di dalam gereja ini. Jangan seperti mungkin sebagian orang Israel, kalau jalannya belum pernah kita lalui, ngapain kita mau coba gitu, ya kan? Tapi kalau kita coba, jangan sampai kita menyesal ketika kita mau mati, kenapa kita tidak pernah coba gitu. Jadi lebih baik kita lewati gitu. Karena arahannya jelas, kamu lihat saja ke tabut Tuhan. Nah saudara, kenapa? Karena ketika tabut Tuhan, kita miss tabut Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan itu akan diarahkan kembali. Dan ketika Tuhan mengarahkan kembali saudara, caranya bisa macam-macam. Caranya bisa usahanya mandek, caranya tiba-tiba anak bisa bermasalah, caranya macam-macam caranya. Sebetulnya itu caralah Tuhan untuk mengarahkan saudara kembali untuk melihat ke tabut Tuhan. Barusan 2 hari kemarin, anak saya telepon dari luar negeri, Pak saya ngalamin masalah. Gini-gini ceritakan masalahnya. Ketika dia cerita, saya berdoa di dalam hati, Tuhan apa yang terjadi? Roh Kudus bilang sama saya, cek saat teduh dia. Dia selesai cerita panjang lebar, saya bilang, bagaimana kamu masih baca firman? Saat teduh kamu gimana? Terus dia bilang, iya sih, bolong-bolong. Dan dalam 1 minggu ini gak baca sama sekali. Padahal di grup keluarga saya kirim renungan tiap hari, tapi dia gak sempat bisa membacanya. Nah saudara, hal-hal yang simpel ini, karena ketika saudara lihat di sini dikatakan begini, tabut itu akan diangkut oleh para imam dan memang orang Lewi tugasnya untuk mengangkut tabut itu. Sehingga kadang saudara para imam itu men-sharekan misalnya PKS saudara, men-share sesuatu yang dianggap itu baik dan masukin broadcast di dalam grup komsel. Saya dalam roh saja ya, saya percaya sedikit yang memperhatikan gitu. Kadang-kadang apalagi PKS-nya terus broadcast. Ya, tapi saudara sekali-sekali saudara mesti tahu. Bukalah, supaya saudara tahu. Jangan-jangan itu arahan Tuhan buat hidup saudara. Ya, jadi para imam, para pemimpin yang dipercaya menggembalakan saudara akan terus mencari hal yang terbaik untuk mengarahkan saudara melihat ke arah Tuhan agar jalanmu menuju kepada hal yang berkemenangan. Itu semua pemimpin memimpikan itu. Kalau mereka tidak melakukan itu, ya mereka bukan pemimpin yang sebetulnya Anda harapkan. Tapi saya percaya para pemimpin mengharapkan itu. Semua orang-orang yang percaya bersama dengan mereka akan finishing well, mengakhiri pertandingan iman bersama-sama. Dan mereka setiap hari mengalami kemenangan itu. Nah yang terakhir, saudara yang terakhir, Alkitab katakan begini, kuduskanlah
hidup kita hari ini agar besok kita akan mengalami mujizat yang lebih besar. Ayat 5 berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Baca bersama 2-3. Kuduskanlah dirimu sebab apa? Besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Saudara, jadi lihat di sini. Kalau hari ini engkau bangun pagi dan engkau berkata, Tuhan terima kasih hari ini adalah hari kemenangan. Tuhan terima kasih hari ini adalah hari mujizatku. Dengarkan baik. Engkau hidup harus semakin benar. Karena besok mujizatnya akan lebih besar. Jadi ini penting saudara. Yosua berkata, kuduskan dirimu. Kenapa dia suruh menguduskan diri mereka? Karena mereka hidup berkompromi di sistem itu. Banyak sekali percabulan, banyak sekali hal-hal yang tidak benar. Sehingga kalau mereka mau mengalami kuasa kebaikan Tuhan, mereka harus stop itu. Putuskan itu supaya hidup sesuai dengan arahan Tuhan. Karena hanya dengan demikian, mereka akan mengalami mujizat yang lebih besar. Saudara lihat ini ketika saya baca. Kalau saudara tahu besok itu adalah hari kemenangan mujizatmu yang besar, bukankah engkau harus menyiapkan dirimu? Hari ini mungkin engkau hari yang biasa saja, tapi besok engkau punya pengharapan untuk melihat hal yang jauh lebih besar. Kuduskan dirimu sebab besok. Coba katakan besok lebih keras. Besok lebih keras. Besok. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Dan perbuatan ajaibnya luar biasa. Karena dulu dan bertahun puluhan tahun mereka melihat tongkat Musa yang sakti. Tapi tongkat itu berhenti. Tidak ada lagi tongkat. Dulu ada Superman yang memimpin dengan sakti. Tapi mereka harus memulai awal baru dengan super team. Semua imam ketika mereka menginjakkan kakinya di sungai Yordan, air itu terbelah. Artinya apa saudara? Dulu mungkin kita mendengar kesaksian hanya dari beberapa orang. Tapi Tuhan mau engkau menyeberangi kemustahilanmu. Semua orang bersaksi. Sehingga ketika Komsel itu diminta bersaksi, nggak akan berhenti kesaksian. Karena semua orang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Bukankah itu yang kita harapkan saudara? Itu yang harusnya kita harapkan hari-hari ini. Bahwa Tuhan mau kita mengalaminya. Kudus, karena itu kuduskan dirimu. Syaratnya sederhana, kuduskan dirimu. Supaya engkau bisa melihat yang lebih besar dari apa yang kau lihat hari ini. Kuduskan dirimu karena engkau bisa hidup kudus dan melihat berkat Tuhan mengalir kepada anak dan cucumu, keturunanmu. Dimulai dari saudara. Kuduskan dirimu karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Setiap hari kalau engkau tahu hal ini, hiduplah benar, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Agar besok engkau mengalami mujizat yang lebih besar. Sekali lagi, kalau hari ini hari mujizatmu, besok akan mujizat lebih besar lagi. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah saudara, ketika kita melihat konteks ini, maka akan ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Lewi bersama dengan Yosua yang memimpin. Mereka yang akan menentukan arah untuk semua jemaat bisa ikuti. Kelompok kedua adalah kelompok jemaat ya, yang mengikuti. Nah dengarkan baik, dimanapun kelompok itu, dimanapun engkau dalam posisi kelompok itu, mari berfungsilah maksimal. Kalau engkau adalah seperti kami para pemimpin, jadilah teladan, jadilah inspirasi. Sehingga orang melihat pergerakan Allah lewat hidupmu, mereka tinggal follow. Mereka tinggal ikuti ini kamu. Tapi kalau engkau jemaat, jangan remehkan pergerakan ini. Karena kalau engkau tidak ikut, engkau miss momennya. Engkau kehilangan kesempatan untuk mengalami kebaikan Tuhan. Ketika orang Israel itu menyeberang, kalau Alkitab tidak mencatat, tapi kalau ada yang ngambek nggak mau nyebrang, mereka tetap diseberang. Apakah mereka mengalami mujizat itu? Tidak bisa, mereka tetap diseberang. Dan mereka akan terus hidup di dalam dosa. Tapi saya percaya jemaat Home adalah jemaat yang mau menyeberang ke tanah perjanjian. Amin. Berapa banyak yang ingin menyeberang ke tanah perjanjian? Haleluya. Jadi bukan hanya dua orang yang melihat itu.
tapi semua orang akan mengalaminya. Ya, setiap kita akan mengalami mujizat kebaikan Tuhan di tahun yang mendatang. Ini bukan khotbah-khotbah yang apa gitu ya, untuk memprovokasi saudara tentang sesuatu yang wah gitu, bukan. Karena semua ada syaratnya. Kalau engkau melakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau engkau mau menyiapkan dirimu, menguduskan hidupmu, kalau engkau melihat ke arah tanah tabut perjanjian, dan engkau mengikuti pergerakannya, maka saudara percaya, walaupun jalan itu belum pernah kita lewati, tapi karena Tuhan itu sudah pernah melewati jalan itu, maka semua kita akan mengalami kebaikan Tuhan.